Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini anak-anak, Ibu akan sedikit memberikan gambaran tentang materi bilangan. Silakan kalian pahami, lalu ringkas pada buku catatan kalian. Selamat menyaksikan dan selamat bekerja. Semangat anak-anak. Untuk pertama kalinya, pembelajaran matematika bab 1 kita akan membahas tentang bilangan. Nah, apa sajakah yang kita bahas tentang bilangan itu? Ini nanti kita akan membahas tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu sudah kalian pelajari dari sejak SD kelas 4 ya. Itu kalian masih ingat tentang bilangan bulat yang ada tanda stripnya di depan sebelum angka. Nah, di sini kita bahas lagi. Bilangan bulat itu dibagi menjadi bilangan bulat positif atau nama lainnya bilangan cacah dan juga bilangan bulat negatif. Nah, di dalam bilangan bulat positif itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan 0 dan juga bilangan asli. Kemudian untuk bilangan asli itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah 1, yang kedua prima, yang ketiga. Apa saja arti dari bilangan-bilangan tersebut? Bilangan cacah, kita mulai dari bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Jadi nanti anggotanya dimulai dari angka 0. Kemudian pada bilangan asli, itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Dan untuk bilangan prima, sepertinya ini tidak asing ya untuk anak-anak karena bilangan prima itu sudah kita bahas dari sejak SD ya. Untuk bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor atau bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Untuk bilangan komposit adalah bilangan asli lebih dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Jadi nanti anggotanya itu dimulai dari angka 4 karena kalau angka 2 itu merupakan bilangan prima dan angka 3 juga merupakan bilangan prima. Begitu. Berapa sajakah anggotanya? Anggotanya sebagai berikut. Untuk bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan prima tadi adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kemudian bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bilangan yang lebih dari 1. Jadi 1 bukan merupakan bilangan komposit ya, dan juga bukan prima. Jadi dimulai dari angka 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kemudian kita mempelajari tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Mungkin sejak SD kelas 6 kalian juga sudah pernah mendengar ini ya. Sifat komutatif itu nama lainnya adalah pertukaran. Sifat komutatif berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Ilustrasinya sebagai berikut. Jika A ditambah B, itu akan sama dengan B ditambah A. Dan jika A dikalikan B, itu akan sama dengan B dikali A. Jadi hanya bertukar tempat. Yang tadi A-nya di depan, ditukar menjadi di belakang. Seperti itu. Untuk contoh angkanya seperti berikut. Misalnya, 2 ditambah 3, itu akan sama dengan 3 ditambah 2. Jadi letaknya dibolak-balik, hasilnya sama. Sifat yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ilustrasinya sebagai berikut. A ditambah B di dalam kurung, kemudian ditambahkan dengan C, itu akan sama dengan A ditambah B ditambah C di dalam kurung. Jadi, letak kurung yang berbeda itu juga akan menghasilkan jumlah yang sama. Contohnya sebagai berikut. Yang di dalam kurung yang di depan adalah 2 ditambah 3. Kemudian yang di dalam kurung yang di belakang adalah 3 ditambah 4. Jadi hanya letak kurungnya saja yang berbeda, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Dan ingat, di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu.
Kemudian sifat yang terakhir adalah distributif atau penyebaran. Distributif dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ilustrasinya sebagai berikut. A dikalikan dengan di dalam kurung B ditambah C, itu artinya A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya sebagai berikut. 2 dikalikan 3 ditambah 4 itu akan sama dengan 2 dikalikan dengan 3 dan 2 dikalikan dengan 4. Yang sebelah kiri jika dikerjakan di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 2 dikali 7 akan menghasilkan 14. Yang sebelah kanan, jika perkalian dikerjakan terlebih dahulu juga akan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian distributif perkalian terhadap pengurangan. Ilustrasinya sebagai berikut, sama halnya dengan distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi hitung bilangan bulat. Bu Guru membuat sebuah piramida ya, yaitu ini yang pertama ada di dalam kurung. Artinya apa? Di dalam kurung itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi dibanding dengan operasi hitung yang lainnya. Kedudukan yang selanjutnya ada pembagian dan perkalian. Pembagian dan perkalian kenapa terletak di dalam satu baris? Karena pembagian dan perkalian itu mempunyai kedudukan yang sama. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah pengurangan dan penjumlahan. Nah, ini tadi ya, bilangan yang ada di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu, karena kurung itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Lalu, untuk pembagian dan perkalian itu mempunyai kedudukan yang sama. Jadi, apabila sebuah soal operasi hitung campur itu terdapat tanda pembagian dan perkalian dalam baris yang sama, maka mereka harus dikerjakan urut dari depan atau urut dari kiri. Berlaku juga untuk penjumlahan dan pengurangan. Contoh soalnya sebagai berikut. Ingat, sebelumnya, mengerjakan operasi hitung campuran itu akan lebih mudah jika kalian mengerjakannya secara runtut ke bawah ya. Karena kita akan terlihat mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang tidak. Contoh soalnya sebagai berikut. 2 dikalikan di dalam kurung 4 ditambah 5 dikurangi 2. Karena 4 dan 5 itu terletak di dalam kurung, maka 4 dan 5 ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Artinya yang tidak dikerjakan harus ditulis lagi seperti ini, misalnya 2 dikalikan dengan 4 ditambah 5 9 lalu dikurangi dengan 2. Nah, karena ini sudah membentuk satu baris dengan operasi perkalian dan pengurangan, karena perkalian kedudukannya lebih tinggi dari pengurangan, maka perkaliannya kita kerjakan terlebih dahulu. 2 dikali 9 itu sama dengan 18 lalu dikurangi dengan 2 akan sama dengan 16. Contoh soal 2, 20 dikurangi 10 ditambah 2 dikali 5. Karena di sini tidak ada tanda kurungnya, jadi kita lihat operasi hitungnya. Ada pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Karena perkalian lebih tinggi kedudukannya daripada pengurangan dan penjumlahan, maka yang perkalian ini kita kerjakan terlebih dahulu. Artinya yang tidak dikerjakan ditulis lagi. 20 dikurangi 10 ditambah 2 kali 5 hasilnya 10, maka ditambah 10. Dan ini membentuk operasi hitung ada pengurangan dan penjumlahan. Karena pengurangan dan penjumlahan kedudukannya sama, maka dikerjakan urut dari depan. Yang kita kerjakan depan dulu. 20 dikurangi 10, hasilnya 10, lalu ditambah dengan 10, akan sama dengan 20. Tentang operasi hitung bilangan bulat. Jangan lupa ringkas materinya tadi ke dalam buku catatan. Suatu waktu nanti ketika anak-anak diminta untuk mengumpulkan tugas bisa ikut dikumpulkan juga. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan, stay at home, hindari kerumunan, dan jika mengharuskan kalian untuk keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Ingat ya, COVID-19 ini tidak kasat mata, virusnya sangat kecil sekali, jadi kita tidak tahu di mana ada virus tersebut. Maka dari itu kita harus selalu waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you anak-anak.